Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, IKN bisa saja batal begitu ya dengan adanya lewat Perpu ini begitu ya. Tetapi saya rasa siapapun presidennya pasti akan melanjutkan IKN begitu kan. Kita lihat saja begitu. Janji Anies Baswedan ya tetap melanjutkan IKN begitu ya. Terus kemudian yang lain juga melanjutkan IKN. Tapi Anies Baswedan ya memberikan statement sesuai dengan undang-undang, bisa saja dibatalkan, bisa saja tidak. Tapi kalau lewat Perpu ya bisa saja itu akan dibatalkan di situ begitu kan. Tetapi ini menarik begitu kan. Ini sorry Mas Jokowi, 2024 IKN batal lewat Perpu oleh Rizal Ramli begitu ya. Ini yang begitu dikritik oleh habis-habisan oleh para netizen di situ begitu kan. Tetapi kita lihat saja bagaimana nanti perkembangan selanjutnya begitu kan. Ini komentar-komentar netizen saya bacakan terlebih dahulu. Ini ya komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Rizal Ramli mengatakan bahwa sorry Mas Jokowi, 2024 IKN batal lewat Perpu. Banyak sekali kritikan-kritikan pada mereka begitu ya nih. Orang berpendapat apa saja boleh kan, ini demokrasi. Kalau ndak setuju pendapatnya Rizal Ramli ya, sampai argumen yang masuk akal, ndak usah menjelekkan orang lain. Begitu ya aja kok susah. Tahu aja si Ramli ini kan IKN sudah resmi beroperasi geng ya. Dia nggak bisa nyari makan lagi. Apa maksudnya begitu ya? Satu kata untuk Rizal Ramli, penghambat kemajuan negara. Ini kritikan-kritikan netizen. Bisa saja kalau IKN tidak pro rakyat, bisa saja lewat Perpu, bisa saja itu dibatalkan begitu ya. Siapapun presidennya IKN akan dibatalkan lewat Perpu. Mantap, mantul. Inikah ya cawapres Pak Anies Baswedan kriteria berani dan masuk akal. Memang salah satu banyak yang orang berpendapat bahwa ketika keberanian Pak Rizal Ramli begitu ya, terus kemudian banyak yang mengomentari bahwa wah inilah bisa saja ini cawapres dari Anies Baswedan sana sini begitu ya. Bahkan lagi ya dia nyontohin entar sampean yang muring-muring terus ini bahkan ya. IKN sangat berbahaya. Amin. IKN sangat berbahaya, sangat mengancam kedaulatan negara kita. IKN bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk memenuhi keinginan asing. Benarkah seperti itu begitu? Tapi investasi di sana banyak yang tidak investasi di situ begitu. Ini banyak sekali kritikan-kritikan mereka begitu kan. Tetapi saya rasa IKN itu dalam jangka panjang sebenarnya baik-baik saja begitu, oke-oke saja begitu kan. Tetapi bukan saatnya sekarang ini untuk membangun IKN begitu ya. Karena apa? Karena di satu sisi ekonomi masih belum stabil begitu kan, masih stagnan seperti ini begitu kan. Seharusnya dengan kepentingan rakyat mensejahterakan rakyat terlebih dahulu. Kalau apa-apa proyek Pak Jokowi misalnya meninggalkan utang ya, yang menjadi beban itu adalah kepada rakyat begitu kan. Mandalika pasti bebannya rakyat, proyek kereta cepat beban rakyat, IKN bebannya rakyat dan sebagainya begitu kan. Artinya selama ini apa begitu ya. Kalau sudah membuat sana sini infrastruktur sana sini ya bisa aja siapapun bisa begitu kan. Tetapi yang namanya rakyat itu kan harus hati-hati. Rakyat yang menjadi utama di situ begitu ya. Ini nanti Anda masih bisa lihat kekalahan ya yang Anda dukung. Semoga kagak sakit ya kalau kalah lagi Anda ditakdirkan sebagai oposisi dan tukang nyinyir. Ini banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu kan ya. Ya kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik kan yang namanya oposisi dan koalisi ya kalau tidak ada oposisi saya rasa perkembangan politik ini tidak menarik di situ begitu ya. Ini kalau Anies menang ya, ini sorry Pak Cik ya, 2024 ya kau sesumbar punah. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh KN apakah benar-benar pro rakyat atau apa begitu kan. Tetapi dalam jangka panjang kita lihat itu sebagai menarik begitu kan ya. Tetapi kan sekarang banyak muncul spekulasi begitu kan ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Rizal Ramli, sorry Mas Jokowi, 2024 IKN batal lewat Perpu. Wow, ini dikutip dari Demokrasi begitu ya. Ex-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menjadi salah satu pihak yang terus menyuarakan penolakan proyek ibu kota ya baru IKN Nusantara.
Menurut Rizal Ramli, proyek IKN hanya sekedar pemborosan anggaran belanja ya, belanja negara dan tak memiliki manfaat bagi masyarakat umum ya. Apa dampaknya begitu ya? Tetapi kita lihat saja nanti perkembangannya begitu kan ya. IKN apakah benar-benar hanya sebagai jargon saja bahwa ini adalah IKN pindah ke sana begitu atau apa begitu kan ya. Apakah ini akan sejahtera dan sebagainya begitu ya. Wallahu alam begitu kan. Bahkan Rizal Ramli pun meminta ya Jokowi tak melaksanakan kehendak wujudnya mimpi muluk-muluknya soal IKN. Bahkan dia mengatakan baginya sebenarnya pindah ibu kota adalah hal yang biasa dilakukan sejumlah negara di dunia. Akan tetapi Jokowi dinilai ya patut melihat pula mana negara gagal ya yang gagal dan berhasil. Dia lalu mencontohkan Brazil yang gagal mewujudkan ibu kota barunya ya dan hanya menyisakan monumen tanpa makna. Benarkah apakah sama dengan akan yang dilakukan oleh Brazil nanti begitu ya? Kita lihat begitu ya. Sebab ibu kota bernama Brazilian City itu tak menjawab kebutuhan aktivitas politik dan ekonomi warga di sana sehingga kemudian kembali ke Rio de Janeiro ya. Untuk sampai ke ibu kota baru itu kata Rizal warga Brazil membutuhkan waktu hingga beberapa jam dan dianggap tak efektif. Kalau ke KN Kalimantan kira-kira berapa jam ya dari Jakarta di situ begitu ya. Ya, pada hakikatnya apakah ini adalah kepentingan masyarakat atau apa begitu kan? Bahkan hingga akhirnya ya ibu kota baru ini hanya dijadikan sebagai trip bagi para pejabat di Brazil untuk sekedar menghabiskan SPD. Bahkan lalu ya India, dulu ibu kota Old Delhi ya, ibu kota itu dirancang sebagai wilayah lebih hijau, dingin, tetapi butuh waktu terbang ke sana. Akhirnya gagal jadi monumen. Lalu dibikin lagi ibu kota baru bernama New Delhi dan hanya beberapa jam saja ya jalur darat di ibu kota lama ya dan tidak sukses dan sukses begitu kan. Kata Rizal Ramli di cross check ya di Sitat Senin 12 Juni 2023. Demikian pula dengan Kuala Lumpur yang kemudian dipindahkan oleh Mahathir ya Muhammad ke Putrajaya yang hanya 1 jam perjalanan dan itu sukses ya. Itu artinya kata Rizal ibu kota baru akan sukses jika jarak tempuhnya bisa digapai ya dengan kendaraan mobil dan tidak terlalu lama sehingga fungsinya tetap efektif dan efisiensi begitu. Ya kalau sudah orang berada di Jakarta begitu kan ya harus pindah di situ semuanya begitu kan. Bagaimana dengan orang-orang Jakarta begitu kan yang bekerja di Jakarta sendiri begitu di dunia pemerintahan begitu ya. Ya seharusnya kan pindah di situ semua begitu. Bahkan dalam hal ini Jokowi kemudian dituding ya oleh Rizal Ramli melakukan pemaksaan kehendak kepada pemimpin selanjutnya. Apalagi di satu sisi rancangan proyek IKN dinilai gagal. Mohon maaf Mas Jokowi, ini proyek gagal tanpa perencanaan matang seolah-olah ya dari swasta ya. Buntutnya nanti kayak kereta cepat ya yang menelan biaya berlipat-lipat, ngutangnya banyak, delay dan tidak fungsional. Mohon maaf Mas Jokowi, berhenti dari presiden ya, kita batalkan proyek ibu kota baru ini dengan perpu saja cukup. Rizal Ramli kemudian mendorong agar pemimpin selanjutnya mengubah undang-undang IKN menjadi undang-undang alokasi umum dan alokasi khusus sehingga daerah-daerah ini dinilai bisa berkembang lebih hebat dan cepat. Daripada mirip asal-asalan mimpi beli ngelindurnya Pak Jokowi ya, kata Rizal Ramli IKN ya. Simak selengkapnya ini dari dikutip dari video Metro TV begitu kan. Tetapi bisa saja apa yang disampaikan Rizal Ramli itu benar begitu, bahwa ya IKN itu bisa dibatalkan lewat perpu begitu. Apa dampaknya begitu kan? Ini kan sudah mencontohkan dari negara-negara lain, baik dari Brazil, India begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja kalau jangkanya itu adalah jauh misalnya begitu kan dari masyarakat begitu, lalu kemudian dengan orang-orang yang punya kepentingan besar di situ begitu kan, para pemodal dan pengusaha agak jauh, siapa yang mau investasi di situ begitu kan. Malah nanti lebih maju Jakarta di Jakarta begitu dibandingkan dengan ibu kotanya sendiri begitu kan. Atau jangan-jangan nanti ibu kotanya sepi di situ begitu ya. Bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.